Muhammad wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'an mahmudi. Alhamdulillah, barak bismillah bin nabi awala. Alhamdulillah kita bisa kumpul ya, walaupun sebentar setelah diizinin sama makhluk. Jadi di sini bukan sebagai siapa-siapa ya, hanya sebagai mungkin kakak kelas mungkin ya. Sini lahirannya rata-rata berapa? Tahun berapa? Tahun 2000. 2000-an kan? Berarti kan Gen Z, bukan Gen Z. ini. Iya. Bukan milenial. Pokoknya bukan milenial. Kalau usaha lu kan milenial. Anak termasuk generasi ya awal mungkin ya. Kolonial. Iya, Gen Z. Jamal 2000 berapa lahir? 2001. Kalau Nabil 2004, lebih muda lagi. Kalau Adnan 2006. lebih muda lagi. 2004. Berapa? 2004. 2004. Berarti kan rata-rata nih Gen Z ya. Gen Z. Karena Gen Z ini lagi viral ya, lagi banyak diperbincangkan dari akademisi, terus ilmuwan, bahkan ustadz dan sebagainya lah. Nah, di sini saya hanya sebagai kelas, mungkin nanti disampaikan ya ke teman-teman yang ada di sini. Kebetulan beberapa hari yang lalu tuh ada sebagian pengurus, sebetulnya memang sebelumnya juga ada ya salah satu atau beberapa pengurus yang minta untuk selalu ya, kalau bahasa kitanya itu mengingatkan gitu ya, jadi mengingatkan ke teman-teman supaya lebih lebih baik lagi gitu ya. Bukan berarti teman-teman ini nggak baik gitu, tapi supaya lebih baik gitu. Karena anak sendiri menghormati teman-teman sekalian gitu kan ya. Mudah-mudahan teman-teman ini termasuk yang wa muqri'il Qur'ani ma muhibbih gitu. Jadi yang yang dicintai gitu, yang cinta juga sama Al-Quran gitu kan, dicintai sama Rasul, sama Allah kan. Nah, terus juga kita juga harus selalu menghormati siapapun guru kita, termasuk Ustaz Haluk, ya Ustaz Wahib dan sebagainya. Jadi teman-teman di sini kan ya, saya juga pernah mondok di sini. Kurang lebih dulu tuh saya masih ingat awal ke sini sekitar tahun 2018 tanggal 9 hari Minggu. Terus kurang lebih selesai setoran itu 2020 bulan Oktober, tanggalnya lupa, kalau nggak salah 20 berapa gitu, hari Rabu. Nah, setelah itu saya langsung izin pulang ke Ustaz Haluk ya. Hujan gede nggak bisa dekat. Nah, itu benar-benar nikmat banget, benar kan, kalau setelah selesai. Apalagi kalau kita udah mungkin gitu kan, lebih nikmat lagi. Ini mungkin 30 juz itu aja kita baru selesai setoran. Nah, teman-teman di sini kan kita tahu memang kewajiban kita ini ya menghafal kan ya. Berarti kan kalau menghafal ini kita udah termasuk membacanya ya enggak, mengamalkan terutama kan. Yang poin pertama kan ada tuh di dalam kitab Shahihut Tilawah itu, atau yang dulu itu namanya Al-Tahfiz, ada kewajiban sebagai muslim mukmin ya. Dalam Al-Qur'an itu ada fawaid ya, di situ tuh faedah-faedahnya apa? Mengimaninya kan, mempelajarinya, terus mengamalkannya dan lain sebagainya. Nah, makanya teman-teman nih nanti kalau ada buku itu dibaca supaya ada knowledge ataupun pengetahuan yang teman-teman bisa implementasikan gitu, bisa praktekkan, agar supaya nantinya kita itu bukan hanya sekedar tahfiz gitu, tapi ada nilai value atau yang bisa menjadikan kita itu unik tapi menarik di hadapan orang-orang ataupun di di masyarakat ya, terutama di Allah kan. Karena kan kita juga pilihan ya enggak, dalam surat Al-Fatir kan sudah jelas kan. Jadi orang yang diberikan Al-Quran itu ataupun kitab suci, entah itu samawi dari kitab Injil ya, terus kitab yang sebelumnya Taurat, Zabur, itu kan orang terpilih, berarti kan nggak sembarangan. Nah, kita ini udah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala buat apa? Buat jadi orang-orang terpilih. Iya. Namun memang masih terseleksi kan, siapa yang hakiki, siapa yang enggak gitu kan.
Nah, jadi eh, ini kan masih ini ya, masih prolog ya, belum ke poin-poin yang nanti saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti sambil teman-teman yang lain datang gitu kan, poin-poinnya bisa kita sampaikan. Nah, jadi ketika kita apa namanya, diberi kesempatan ya, kesempatan itu kan mahal ya. Misalkan ya Adnan dikasih kesempatan jadi kaya, kira-kira ada ya kak yang bisa menjamin kesempatan itu? Nggak ada kan, ya nggak? Atau Jamal kesempatan bisa kuliah, terus yang lain belum bisa, berarti kan kesempatan itu mahal, mahal nggak? Nah, teman-teman juga kan punya kesempatan, diberi kesempatan oleh Allah itu buat menghafal. Nah, berarti kan dalam menghafal kan itu ada kewajiban lain sebagainya gitu. Entah dari apa namanya, mempelajari isi kandungannya ya enggak, terus mengamalkannya, terutama attitude gitu. Ya, attitude atau akhlak karakter. Ini yang menjadi poin penting di adab, di apa? Adab fi hamalatil Quran. Makanya teman-teman nih kalau perlu ada inisiatif ya. Aneh yakin di sini teman-teman tuh tajir ya. Mudah-mudahan punya punya harta lebih lagi. Amin. Jadi ketika punya harta lebih ini ada inisiatif buat beli buku ataupun beli apalah gitu ya. Buat baca-baca iseng gitu. Jadi pas kita lagi apa namanya? Lagi bosen, lagi down gitu. Ya iseng saja baca gitu kan. Ini apa sih yang lagi apa namanya? Lagi kurang enak gitu. Lihat baca buku. Nah, dalam adab hamalatil Quran itu mungkin teman-teman yang udah pernah baca itu yang karangan Syekh Nawawi ya. Kalau perlu teman-teman tuh baca ya, walaupun gak semuanya. Nah, yang penting nanti dapat poin pentingnya yang bisa diimplementasikan gitu, bisa dipraktekkan. Oh, adabnya apa kayak gini gitu kan, gak boleh ini, gak boleh ini, gak boleh itu gitu. Nah, apalagi kita di sini ada peraturan gitu ya. Teman-teman di sini ada peraturan yang perlu ditaati gitu kan. Karena kan ini bukan tempat kita pribadi. Ya, di sini anak sendiri walaupun bukan punya wewenang lebih, tapi memang ada kewajiban, apalagi dimintai oleh atasan ini buat menyampaikan sesuatu itu ya kan. Nah, sesuatu ini yang saya sampaikan. Jadi seperti itu ya prolognya ya. Jadi kita sebagai penghafal Quran, jadi tahu apa sih kewajiban kita, apa sih batasan kita gitu kan, rambu-rambu yang memang harus di jalan. Ya kan kalau di jalan kita ada mobil truk, emang kita harus apa namanya, harus asal serobot kan enggak ya, kita harus pintar dulu gitu kan, yang robotnya pas lagi jalan sampingnya sepi gitu kan, baru kita dahuluin, jangan sampai kita lama juga di belakang, khawatir kan ntar mobil truk kalau tiba-tiba ngerem, supir di depan nggak tahu kan gimana, gubrak gitu kan, kita nggak tahu musibah kayak gimana. Ya intinya kita tahu bagaimana batasan kita, terus cara komunikasi kita kepada yang lebih muda gitu kan ya, kepada yang lebih tua juga. Nah ini bakal menjadi nilai plus teman-teman, ya kita semua termasuk anak sendiri, yang nantinya bisa menjadi personal branding kalau bahasa sekarang itu, jadi kayak nilai sifat orang kayak gimana gitu. Nah rata-rata orang yang punya personal branding, kan personal branding itu ada negatif, positif dan sebagainya gitu ya, itu bisa menjadi jalan rezeki teman-teman. Misalkan punya relasi, ataupun relasi itu jaringan ya, punya kenalan gitu kan, bisa kenal ini gini-gini, selama kenalannya gak menjerumuskan kerugian gitu ya. Nah ini contoh sedikit, bukan berarti pengalaman pribadi ini buat membanggakan diri, tapi menjadi motivasi teman-teman. Jadi ketika anak sendiri punya jaringan itu, anak kadang nggak terlalu berharap gitu ya kenal siapapun gitu, karena yang diharapkan ya udah Allah aja gitu kan ya, karena kan kesini ya pasti sama Allah gitu kan, jadi terserah Allah. Nah hanya pertanyaannya, apakah ketika kita ingin dipertemukan dengan hamba Allah yang pilihan siapapun itu, apakah kita sudah siap gitu kan. Karena realitanya kadang kita tuh sama yang sekenal aja gitu ya, yang sering kita temuin itu aja kita masih ada rasa bencinya nggak, rasa apa gitu kan. Nah apakah menurut Allah tuh kita tuh udah pantas misalkan kita ketemu dengan Syekh Sudes gitu kan, sedangkan kita masih gitu kan, atau siapapun. Nah
Ana pengalaman alhamdulillah pernah ketemu mungkin salah satu petinggi perusahaan dan sekarang lagi diminta bantuan buat apa namanya buat logo tapi undian ya. Jadi kan beliau ini mungkin minta bantuan supaya logonya ini bisa menjadi apa namanya menjadi logo utama gitu. Contoh RTD gitu kan warnanya ini gitu ya. Di perusahaannya namanya kan sekarang nih lagi merger ya perusahaan XL sama Smart Brand gitu kan. Jadi nanti insya Allah namanya mungkin XL Smart Brand XL Smart kalau saya. Nah jadi anak punya kenalan. Nah ini jadi apa? Jadi motivasi teman-teman. Siapapun kenalannya nanti agar hubungannya baik. Gitu. Nah dengan hubungan baik kita itu punya apa? Punya amalan. Amalan tuh ya contoh. Jadi akhirnya dipercayakan jadi mungkin bahasa ini ngegambar kali ya, mendesain gitu kan, desain logo. Nah ini kan jadi amalan kita. Kalau misalkan itu jadi, tapi kan awalam ya, entah apa yang anak bikin itu di ACC apa enggak. Yang penting kan udah ada pengalaman, ya enggak? Karena pengalaman tuh penting ya enggak? Pernah di sini walaupun enggak di ini gitu. Syukur-syukur kan diterima. Ketika teman-teman dipercaya apa gitu kan. Jadi poinnya teman-teman ini manfaatkan waktu luang di sini tuh buat prepare ketika sudah selesai. Karena anak sendiri nggak ada kepikiran buat jadi imam bahkan di sini ya. Bahkan jadi di BMD pun nggak ada kepikiran. Mungkin teman-teman tahu cerita dulu anak di BMD kayak gimana gitu kan. Diomelin ya itu mah sebetulnya apa namanya masih kecil, belum seberapa dengan orang-orang yang di luar sana gitu. Nah kita di sini kan ibarat tempat riadoh ya, tempat latihan. Jadi kalau ketika latihan kan kita lebih baik apa? Lebih baik capek, ya gak? Jadi supaya pas lagi tampil di depan orang ataupun lagi MC, lagi kerja gitu kan. Kan di sini mungkin gak mungkin di sini ya senti terus itu ya, belajar terus, dengerin usaha terus itu. Pasti teman-teman ada saatnya berbicara di panggung, menyampaikan apa yang kita memang harus sampaikan. Makanya ada istilah jika kita ingin didengarkan maka kita harus dengarkan dulu siapa yang berbicara ya, bukan siapa yang berbicaranya tapi bicaraannya apa gitu kan, supaya nanti pas teman-teman itu bisa apa menjadikan pembicaraan teman-teman ini to the point gitu, efektif gitu. Jadi nggak sia-sia gitu kan, udah capek-capek ngomong gitu kan ya tapi nggak didengar. Nah jadi ini udah termasuk hukum alam juga. Makanya nggak heran ada orang yang disakitin gitu kan. Nah pasti kan disakitin lagi ya nggak? Kan wama ya'mal kan ya. Al-Zalzalah kan udah jelas tuh. Ayat 6 sama 7 tuh udah jelas prinsip kehidupan gitu kan. Nah nanti teman-teman nih ada waktunya. Pas lagi kuliah atau pas lagi apa? Lagi ngajar gitu kan. Kok muridnya gini gitu kan, mungkin kitanya perlu di improve gitu kan, evaluasi apa gitu. Nah di samping itu, di samping kita kewajiban menghafal kan udah ada kewajiban yang lain gitu ya. Apalagi di sini kan teman-teman punya cita-cita ya. Anak insya Allah akan selalu menekankan tujuan teman-teman apa gitu kan, supaya pelajaran dari anak sendiri dulu tuh masih labil. Apa labil tuh jadi nggak stabil. Jadi kita tuh harus stabil. Jadi stabil tujuannya apa gitu kan. Contoh misalkan kita mau ke pasar kan, berarti kan kita harus naik apa gitu kan ya. Terus supaya sampai gimana, berarti kan jangan main dulu gitu ya. Ini kan mau ke pasar tapi nongkrong dulu di mana gitu kan. Ya kan nyampe enggak kan? Nah, jadi supaya efektif gitu kan. Misalkan contoh misalkan Adnan dulu cita-citanya mau ikut beasiswa Madinah atau apa. Ya udah persiapkan waktu luang ini gitu kan, karena di luar sana mereka lagi mencari cara, waktu, bahkan belajar buat menuju ke sana gitu. Nah kita di sini udah ada fasilitas, apalagi menghafal Quran kan, nilai plusnya itu terus bisa belajar bahasa Arab, itu bisa menjadi langkah strategi buat menuju ke sana gitu kan ya, daripada kita hanya sekedar mohon maaf hiburannya kita habiskan ya anak sendiri main game
Tapi main game itu hanya sekedar hiburan, bukan menjadi kayak apa namanya, lebih menjiwai, sehingga itu berdampak negatif ke kehidupan, ya gak? Karena otak dopamin kita tuh selalu dikasih terus. Ini kan tujuan main game kan menang, ya gak? Naik rank ataupun apalah gitu kan. Nah, kita hanya sekedar hiburan aja gitu kan. Anapun kalau misalkan lagi memang main ini, ya udah sekedar main, naik syukur kagak syukur gitu. Karena algoritmanya itu kita itu memang dibuat candu kalau kita terbawa. Tapi kalau kita pintar, naik 1 2, udah nggak usah ini lagi. Kalau kalah ya udah berarti nggak usah lagi. Karena mereka juga kan ingin produknya itu laku, ya nggak? Antum misalkan bikin game atau bikin produk, kira-kira buat menarik pelanggan terus-terusan continue balik lagi gimana caranya? Ya itu kan pakai algoritma emosional. Nah, seperti itu ya. Jadi tujuan cita-cita harus jelas gitu. Nah, Reja di sini kira-kira apa nih ini ya? Kan kemarin udah pernah ini ya, pernah disampaikan tuh. Mungkin Jamal pas lagi masak ya, cita-citanya apa. Jadi supaya jelas gitu. Kayak anak kan sendiri pas kecil itu mau astronot gitu kan ya. Itu kan kadang nggak aneh aja gitu. Cuman kalau memang dipikirkan bisa aja. Karena kan kalau kita punya ilmu astronomi, perhitungan, dan sebagainya, terus relasi dan cuan, ya enggak? Bisa aja kan kita bisa pergi ke sana gitu kan, melalui NASA ataupun Starlink atau sebagainya gitu kan. Nah, itu contoh cita-cita gitu kan. Walaupun nanti yang berjalan kan kita berubah-ubah. Tetapi kita di sini harus punya memang tujuan setelah selesai ini apa kira-kira, ngajar atau mau kerja gitu kan. Atau salah satu harus bilang Darojak tuh nggak apa namanya, nggak memaksakan teman-teman harus di sini gitu kan, tapi Darojak hanya bisa memfasilitasi teman-teman buat persiapan di luar gitu, mau kuliah mau apa gitu kan, selama jujur. Maksud jujur itu apa, maunya ini ya udah ini gitu kan, jangan sampai maunya ini tiba-tiba lakunya itu gitu, paham nggak ya? Seperti itu contoh aja di sini. Anak terus terang aja, kira-kira yang benar-benar mendominasi, yang lebih apa namanya, lagi menjiwai gitu ya, berambisi jadi apa gitu kan, atau jadi kori atau jadi apa gitu kan. Ini anak masih prolog ya, belum masuk ke poin-poin. Apa kira-kira? Ini supaya ada mapping gitu, ada map. Ya kan kalau kita mau kemana kan harus lihat Google Map ya nggak? Kalau kagak gimana? Sampai nggak? Nyasar kan, bolak-balik muter-muter gitu. Yang mendominasi apa? Jangan asal ceplos. Ya syukur-syukur asal ceplos kan jadi beneran gitu ya. Tapi yang baik gitu. Tapi kan khawatir asal ceplos nggak efektif gitu karena masih ngomong apa. Yang sekarang ini misalkan yang masih yang terbaru lah gitu. Pengennya jadi ini gitu kan. Pengen apa gitu. Pengen jadi muazin Masjidil Haram gitu kan. Nggak apa-apa ya Kak. Ini pahalanya gede. Terus bisa mengundang keluarga juga umroh haji. Iya nggak? Bisa bikin apa, bukan bahasanya kalau bisnis kurang gitu ya, membantu orang buat pergi ke sana lah gitu, travel gitu kan. Karena anak sini pernah ditawarin buat buka travel itu, cuman kan masa bocil kayak gini ya, anak kecil kayak gini bisa ke sana tapi belum pernah gitu ya. Idealnya kan udah pernah dulu gitu kan gitu. Gimana mau jadi apa Reza nanti? Semuanya nih, Jamal ya, ada Roji juga gitu kan. Jangan sampai bingung. Jadi selama tidur kan, pastikan teman-teman ada hayalan gitu ya, jadi ini gitu kan. Ya kali nanti udahlah hidup ini aja gitu kan, tinggal makan gitu. Ya kita jangan sampai sama hewan gitu. Karena kita tuh punya akal gitu kan. Akal buat menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Karena kan kita tuh khalifah gitu. Khalifah itu pemimpin mengurusnya tuh regenerasi. Nanti ada waktunya Roji turun ya, jadi anggota. Mungkin di sini ada organisasi kan, ya kan Roji jadi ketua, nanti siapa naik gitu kan, buat belajar apa, belajar memimpin teman-teman. Jadi ketika kita memimpin teman-teman tuh kita jadi tahu, oh orangnya kayak gini, jadi pas lagi nih ya kita harus seperti apa gitu kan. Nah berarti kan kita harus cari cara supaya orang ini bisa nurut sama kita, dan berarti kita juga harus jadi suri tauladan kan ya, iya nggak gitu. Jadi jangan sampai bingung kalau ditanya cita-cita, tujuan. Jangan sampai ntar pengurus yang nanya mau jadi apa, bingung. Itu jadi kurang apa ya,
kurang bagus aja nilai teman-teman. Lebih baik kita sekeluarga ya gak, kita keluarga besar nih sama santri gitu, anak mungkin karena sudah selesai, teman-teman masih proses gitu kan, ntar ada saatnya teman-teman tuh ini bisa seperti ini gitu. Reja apa kira-kira, jangan sampai bingung apa ya gitu ya, kira-kira nih yang setiap harinya tuh apa ya, mau jadi ustadz nggak apa-apa ya, kiai alhamdulillah gitu kan, buat apa namanya, membimbing umat gitu supaya ya kita itu nggak di ini nama Yahudi gitu kan ya. Apalagi ntar di Armageddon itu kita perangnya sama Yahudi gitu. Nasrani itu kalau setelah Nabi Isa turun bakal jadi saudara kita insya Allah gitu. Apa aja kira-kira? Masih ini. Ya udah, saya kasih waktu terakhir aja ya. Dari Jamal mau jadi apa Jamal? Mau jadi apa? Ya, jadi Guru. Nah, lebih spesifik ya. Ketika anak tanya guru, nah guru apa? Itu harus jelas. Misalkan saya harus guru Quran, berarti kan harus menguasai ilmu tajwid, ya gak? Ilmu Al-Quran yang kemarin Ustaz Nurman pelajari. Terus apa namanya? Adab-adabnya, ya enggak? Terus apa lagi? Quran itu syaratnya apa, ya enggak? Bisa bahasa Arab ya kan? Terus apalagi gitu kan dan sebagainya. Itu harus lebih spesifik. Nah, kenapa harus lebih spesifik? Untuk teman-teman tuh menyampaikan tujuannya dengan jelas. Jadi enggak jadi pengusaha tapi masih ngayal gitu, masih halu. Kira-kira nyampe enggak kan? Mungkin Raja mau minum gitu. Tapi minum apa ya? Kira minum enggak? Enggak kan? Tapi kalau di program nih udah di prepare. Minum es teh hangat gitu kan. Es teh hangat. Itu kan istilahnya kalau misalkan asal es teh hangat ya kali es teh hangat kan udah tahu es tuh beda sama dengan hangat ya enggak. Nah, berarti mau yang es teh gitu kan udah beli keluar ya enggak ya. Jadi teman-teman udah jelas gitu, berarti mau teh hangat udah beli di luar gitu kan, atau bikin sendiri kan jelas. Minum nggak kira-kira? Karena kan ada ikhtiar spesifik. Nah teman-teman nanti jawabnya seperti itu, siapapun bukan Jamal doang. Nah Jamal mau guru apa? Guru ngajar orang. Nah ngajar orang kan masih umum ya enggak, belum spesifik, belum mendetail gitu. Karena seorang ahli itu dikatakan ahli bisa menguasai suatu bidang dengan detail, ya enggak? Ada ahli Quran, berarti kan dia bisa tahu tuh turunnya Al-Quran seperti apa, ya enggak? Asbabul, kalau dia ilmu hadis asbabul wurud gitu ya, asbabun nuzul gitu kan. Terus bahasa Arab, tahu sejarah Al-Quran, bahasa Arabnya Al-Quran dulu kayak gimana, khotnya kayak gimana gitu kan, khot nasa, khot apa, dewani dan sebagainya, kenapa ada ini, itu kan jadi ahli, ya enggak? Ya kali saya ahli komputer, tapi pas ditanya komputer itu apa gitu, ya ini laptop, salah. Nah itu contoh kecil ya. Guru apa kira-kira Jamal? Ini semuanya bakal kena nih, ntar Ilham, Nabil, guru apa? Mengajarkan orang bidangnya. Apa? Mengajar di madrasah. Di madrasah. Mau bidang guru MTK, komputer atau apa? Fikih. Berarti kan jelas nih. Jelas gak? Nah, berarti guru fikih. Berarti kalau guru fikih itu dia harus apa? Fokus fikih. Nanti dia harus tahu namanya imam mazhab 4 yang wajib kan. Tapi banyak sebetulnya. Ada beberapa mazhab yang lain. Tapi yang kita wajib ikutin 4. Satu aja udah kelar ya. Apalagi kalau banyak. Nah, masuk dulu di Zawiyah belajar fikih. Nah, selain apa? Belajar perbandingan dan kita harus tahu mazhab kan bahasa Arabnya enggak? Nah, bahasa Arab, terus kita harus tahu tuh fikih kontemporer yang sekarang sama fikih yang dulu gitu kan, yang istilahnya bahasa ininya klasik gitu ya. Kayak kan sekarang tahu tuh Fathul Qorib itu kan klasik kan, harus tahu. Jadi supaya pas orang awam tanya itu gak membingungkan dan gak dolal, gak sesat itu. Maksudnya sesat itu apa? Gak salah, tapi ada dalil, ada terinci, bahannya ada gitu kan. Terus kitabnya ada, bukan hasil copy paste ya. Jadi hasil kita tulis, rangkum, cerna, baru kita sampaikan seperti itu. Nah itu kan udah jelas ya. Jadi guru fikih.
Jadi kan guru agama ya, lebih umumnya agama. Tapi spesifik jadi fuqaha, mungkin kalau bahasanya fuqaha tuh orang yang ahli hukum. Ya enggak? Fuqaha kalau di bahasa fikih itu fuqaha. Di sini ada kitabnya kalau salah kitab apa sih yang dulu Wa'adilatuhu itu? Sistem Wa'adilatuhu. Hah? Ada ya? Jilid pertama kalau salah. Nah, itu membahas tuh masalahnya. Nanti teman-teman kalau Jamal nih kalau ahli fikih bisa ngejawab. Kenapa sih harus niat sambil ngucapin? Kenapa? Gak usah. Harus bisa jawab. Ya enggak? Nah, terus ini juga. Itu gak apa-apa dibahas ya Jamal nanti. Terus misalkan teman-teman di permasalahan sholatnya, kenapa sholatnya miring? Itu harus tahu dalilnya. Misalkan teman-teman bisa menjawab dalil itu, ya nggak masalah. Insya Allah jamaah di sini itu bisa memahami apa yang kita pakai, apa yang kita praktekkan selama kita itu punya dalilnya. Walaupun nanti dalilnya ada yang hasan, terus doib kan, dan ya syukur-syukur sahih gitu. Ya seperti itu, karena kan kita nggak hidup di zaman Rasul ya, kan Rasul hidup 23 tahun mendakwahkan. Ya kita belajar cuma baru berapa tahun, ya enggak? Ulama mengumpulkan puluhan tahun, ya enggak? Imam Bukhari, Imam Muslim dan sebagainya. Seperti itu. Jadi biar lebih spesifik gitu. Nah, Ana sendiri sebelum temen nih lagi ke komputer gitu kan, komputer keuangan. Jadi komputer disatukan dengan keuangan yang nantinya kita insya Allah membuat machine learning, jadi semacam AI. Jadi data itu diolah supaya olahan data ini bisa menghasilkan knowledge, insight, wisdom. Jadi ketika kita punya data, ya enggak, misalkan datanya Nabil nih, Nabil sukanya ini, terus hobinya ini, ada datanya tuh, dia tuh tiap hari kayak gini. Nah, kira-kira orang tuh bakal bisa menilai nggak seperti apa nanti ke depannya. Nah, seperti itu. Jadi bidang data science itu seperti itu. Nabil kira-kira mau jadi apa? Ini seperti yang dikatakan penantuan apa? Entrepreneur. Jadi entrepreneur kan masih umum ya. Jadi entrepreneur mau di bidang apa nih? Kira-kira mau usaha apa? Apakah usaha jajan-jajanan itu kan, usaha plastik, apa-apa? Bukan, entrepreneur usahanya di bidang IT kan. Berarti development, machine learning, data analisis. Berarti kan paham juga nih soal IT ya, informatika. Jadi mungkin dia namanya bukan entrepreneur kalau di IT itu namanya technopreneur. Jadi dia lebih berusaha di bidang IT ya, di teknologi pembuatan. Terus mungkin nanti dia bisa sambil usaha di nyiapin kalau di spare part yang ya suku cadang tuh, misalkan jualan baterai ya, jualan apa gitu kan, itu jadi jangan disepelein loh, itu bisa jadi cuan. Misalkan sekarang teman-teman di bidang Al-Quran ya, teman-teman punya uang lebih, diputar uangnya buat dijual ke luar, misalkan buku kita beli 15.000, jual 20.000, harga pasar 20.000, untung nggak 5.000? Untung. Jadi kita di samping udah tahu spesifikasinya, kita juga bisa mengimplementasikan di distribusi apa yang kita tahu gitu. Itu bentuk kewirausahaan. Nanti teman-teman tuh kalau kuliah ada pasti yang namanya mata kuliah kewirausahaan, dan itu di semester akhir. Kenapa mungkin di semester akhir? Supaya teman-teman tuh enggak hanya terpaku jadi karyawan, karena 70% ke atas orang di dunia ini yang kaya itu dari hasil pengusaha. Nah, yang karyawan hanya sekian persen aja, nggak nyampe puluhan persen. Nah, kalau kita hanya jadi karyawan, kira-kira bisa bisa beli mobil McLaren nggak, atau Civic nggak? Enggak kan? Ini maksudnya buat kita hitung-hitungan manusia bodoh gitu kan. Ya syukur-syukur di sini teman-teman ada amalan apa gitu kan, bisa sholat tahajud jalur langit lah gitu, bisa mempercepat prosesnya itu datang gitu kan. Itu kan kita nggak tahu, mungkin di sini Roji tiap harinya tahajud jadi kaya gitu kan, kita nggak tahu. Tiba-tiba habis keluar dijodohin sama Komlorat kan, kita nggak tahu. Karena punya nilai plus di situ buat membimbing anaknya supaya jadi
istri soleha. Amin gitu, amin. Amin. Ya udah jelas ya. Pengusaha di bidang IT, Nabil ya, teknopreneur atau entrepreneur lah kalau bahasa umumnya. Roji, beda apa Roji? Dakwah. Dai. Oh, dai. Berarti dai ini yang selalu mengajak ya. Kan Jamal, ayo kita sholat itu kan. Ayo kita apa namanya? Ya jangan ngajak busreng gitu ya. ngajak ngaji gitu kan, ngajak imam gitu. Gak apa-apa misalkan memang ngajak busreng, tapi misalkan yang kalah nanti apa tasmi gitu kan. Kira nek positif gak? Positif. Ayo aduin gitu kan, siapa nih yang kalah pokoknya nanti harus simakin aneh gitu kan, 1 juz 2 juz. Kira positif gak? Positif. Atau yang kalah harus ngapalin berapa juz atau berapa bait apa kita duroh gitu kan, atau matan satibiyah kalau bisa kan. Atau jajari jangan jauh-jauh lah gitu. Berarti kan dai udah jelas. Nah, dai tapi masih belum spesifik nih. Di bidang apa kira-kira? Karena semuanya harus bisa. Oh, berarti multi talent. Berarti ketika kita tanya masalah fikih, masalah tafsir, qiraat dan sebagainya, Roji ahlinya insyaallah. Ya kan? Amin. Berarti kan multi nih. Berarti harus punya waktu yang lebih, strategi dan persiapan yang lebih juga. Karena sesuatunya itu lebih banyak gitu kan dibanding Jamal. Fokus fikih, udah fokus fikih aja gitu kan. Fokus nyelam di apa? Laut biru bukan di laut merah gitu kan. Kalau Roji merah iya, biru iya, Pasifik iya. Sampai ntar temuin hal yang baru gitu kan. Ini perumpamaan. Nah, sekarang Ilham apa? Kalau orang sampai posisi Oh, dai. fokus di dalam bukan untuk masyarakat dari sekolahan. Oh, Iya. jadi kiai. Iya, lebih mudaris. Kalau Roji kan dia lebih internal iya, maksudnya di sekolahan iya, eksternal iya. Berarti kan bukan kiai doang. Ulama bin apalagi ilmuwan dan sebagainya gitu ya. Jadi benar-benar ahli di dai. Kalau Ilham fokus berarti kan kiai mudaris ya, musyrif bisa jadi kan stepnya tuh dari musyrif itu ya, naik lagi ntar jadi apa, jadi mudir gitu kan, jadi kiai, iya jadi perintis ponder ya, itu lebih bagus lagi, amin gitu kan. Iya, jadi ilmunya nggak sia-sia, nggak apa namanya, nggak kita diemin gitu kan. Nah, ada Anan apa nih dulu pernah bilang ke Anan tuh menjadi kiai insyaallah tadi gitu kan. Apa nih? Ada apa Anan? Guru hadis. Guru hadis berarti nanti lebih spesifik di ilmu hadis ya, tahu kapan hadis ini dikeluarkan, terus pas ditanya ini hadisnya dolal gak gitu kan, bisa, ini bukan dolal gitu, itu yang bilang tuh yang ada dolal tuh. Karena nggak tahu. Nah, itu bisa buat membuka diskusi, bukan debat ya. Kalau debat itu di forum Yahudi kadang, bahkan di Oxford sendiri dan di Birmingham itu mereka udah sering debat. Debatnya apa? Buat mencari sesuatu yang jelas ya. Nah, kita itu sebenarnya bukan debat kalau misalkan lagi di acara talk workshop ataupun talk show yang gede-gede itu bukan debat. Bagusnya diskusi. Jadi interaktif itu kan. Seperti ini, terus gak ada yang merasa paling benar, jadi objektif gitu, ini bahannya ini jelas gitu kan. Ulama rata-rata seperti itu, diskusi ulama ini ulama itu, seperti dulu Nabi lagi Imam Syafi'i dan Imam Malik juga yang apa namanya masalah apa tuh, masalah rizki ya gak, rizki itu kalau kata Imam Malik ya udah dia datang sendiri gitu kan, Allah udah ngatur gitu. Tapi Imam Syafi'i apa, cari dulu, ikhtiar dulu. Nah, ketika datang ke Imam Malik gimana tuh? Akhirnya kan ini indah kan? Jadi seperti itu. Kiai hadis berarti kan ulama hadis. Berarti kan kalau kuliah ini jelas. Sekarang banyak jurusannya di STIU udah ada tuh. Kalau misalkan nggak usah ke atau ke suku-suku ke Mesir kan? Amin. Karena di sana banyak pakar juga gitu. Berarti harus hafal ribuan hadis. Iya, bukan ratusan lagi. Ya minimal
bukan arba'in. Kalau hadis itu minimal Bulugul Maram. bukan lagi Zat. Dari Bukhari Solihin. Muslim. Kalau memang mau dikatakan zaman sekarang itu kan. Tapi memang sekarang kan menurun ya. Ustaz-ustaz tuh belum tentu semuanya itu hafal semua Bulughul Maram. Tapi ini rahasia dari Kiai Anas sendiri dulu pernah bilang, Kiai tuh harus punya amalan yang istiqomah. Misalkan punya sholawat Ibrahimiyah ataupun kan banyak sholawat yang mungkin di sini teman-teman ada yang percaya apa enggak. Kalau saya sendiri termasuk percaya ke sholawat-sholawat yang dikarang oleh ulama. Kan sholawat itu doa. Doa itu bisa apa aja ya enggak? Selama doa itu tidak musyrik kan. Sholawat apa misalkan sholawat Fatih, sholawat Maria, sholawat apa. Nah, misalkan itu bisa jadi amalan teman-teman buat apa? Buat zikir gitu kan, atau syukur-syukur teman-teman dawamin zikir yang di Al-Qur'an. Nah, itu istiqomahin, nanti insya Allah akan ada waktu di mana Allah itu kasih ilham, bukan ilham ini. Bukan maksudnya dikasih sesuatu yang tiba-tiba Allah tuh ya pengen kasih aja. Contoh misalkan guru anak tuh dulu Kiai nulis mungkin semacam tesis ya, atau ya tugas akhir ya, itu beliau gak kayak nggak sadar nulis aja kita nggak sadar karena punya amalannya, mungkin itu Allah tuh. Jadi kayak terus pas cerita tuh kayak ngelihat tinta itu kayak gimana gitu kan, kayak bener-bener membantu buat menjadi menyelesaikan tugasnya. Nah kan kita nggak tahu ulama-ulama dulu mungkin lebih dari itu ya nggak, bisa jadi mungkin tiba-tiba tring gitu kan ya, kayak kitab Zabur misalkan, kitab Taurat yang tiba-tiba tertulis di Al-Quran, kan kita nggak tahu ya nggak. Jadi kita tuh nggak bisa apa-apa ya, yang selebihnya Allah yang tentuin, yang penting kita jalanin yang sekarangnya gitu kan. Berarti kalau mau jadi ulama hadis ya udah dari sekarang hafalin arba'in harus hafal gitu kan, Bulughul Maram harus hafal, siapa lagi salam. Terus min hajil qasidin tuh apa nih? Nanti Mas, habis ini biar nikmat nih kan, apa panas-panas nih mungkin ya. Habis makan langsung nikmat. Hafalin apa lagi nih? Setelah arba'in tuh Riyadhus Shalihin, ya kan? Banyak lagi kan. Udah jelas nih. Nah, sekarang Reja. Oh iya. Ya, jihad. Oh, udah jelas nih. Udah jelas. Ya, mekanik. Engineering. Reja dulu. Gimana Reja, udah ada jawaban? Atau kalau belum ada nanti jihad dulu. Oh, ya udah. Jihad. Mau apa? Mau jadi apa? Kesian banget mau jadi pengusaha. Masya Allah. Amin. Nah, pengusahanya mau di bidang apa? Oh, motor. Otomotif. Nah, kebetulan anak punya kenalan nggak banyak sih ya. Ya, jadi ada manajer, ada ini ya di bidang otomotif. Yang sekarang kan lagi berkembang itu di otomotif yang listrik ya. Ya. Kalau perlu, kalau mau memang jadi pengusaha otomotif tuh tahu konsep dasar ya, enggak? Ya, oilnya seperti apa, terus apa namanya listrik itu harus tahu tuh. Jadi kalau kuliah ngambilnya teknik, engineering. Ya, terserah tuh mau mechanical atau mesin ya, atau mau apa sih kalau ini tuh industri. Kalau industri lebih umum, lebih masuk perusahaan yang lain, terserah. Kan kalau pengusaha nggak harus kuliah apa gitu, yang penting dia udah ada usaha buat mengembangkan bisnis. Bisnis itu kita bukan hanya jualan. Jadi bisnis itu kita memanfaatkan sumber daya. Misalkan si Jamal punya ini, si ini punya ini. Nah, kita cuma duduk aja gitu. Mal, jualan Mal. Oh, ini yang punya barangnya. Terus si Nabil yang tukang jualinnya. Udah, terima setoran ke aneh misalnya gitu ya, atau ke jihad. Nah, itu memanfaatkan sumber daya. Itu bisnis. Kalau jualan kan Jamal nyiapin barang di dapur, habis itu jualin, untung, nah itu jualan. Ya enggak? Sales. Tapi kalau misalkan bisnis itu udah mencakup semua sumber daya. Makanya gak heran kalau pembisnis lebih banyak kaya, ya enggak? Waktunya banyak, cuannya banyak, karena idenya banyak juga. Gitu. Enggak apa-apa kita dari level awal fundamental itu kita dari junior itu kita dimanfaatin, dibodoh-bodohin dijelek-jelekin, dimanfaatin orang gitu. Enggak apa-apa. Itu buat step awal. Iya, proses. Itu jihad ya. Insyaallah kita doain syukur-syukur nanti bisa menciptakan
mobil gitu kan, ataupun kendaraan. Anak ditantang sama kakek sendiri gini. Jadi kakek anak tuh dulunya pernah di kuliah mana ya, Pancasila atau mana gitu, tapi nggak selesai. Tapi beliau memang ini punya dasar fisika teknik gitu kan. Jadi kalau apa diukur terus, bikin ini diukur dulu. Orang tuh asal stok, kalau dia diukur dulu gitu kan. Jadi supaya seimbang. Nah, ditantang, kira-kira kita bisa nggak ya nyiptain kendaraan yang nggak pakai bahan bakar? Pasti kan apa? Nggak bisa. Nah, buat orang buat orang kita nggak bisa. Tapi para ilmuwan ada yang bisa. Jadi ini info sedikit, ada yang namanya Nikola Tesla. Yang ini punya konsep yang namanya elektron gitu. Jadi semacam iya, makanya di akhirnya kan beliau diasingkan karena punya teknik yang nantinya bisa merugikan perusahaan lain. Andai kan ada industri yang menciptakan mobil atau kendaraan umum yang nantinya itu nggak pakai apa-apa, kira-kira BBM sekarang laku nggak? Nggak. Terus masyarakat kira punya itu banyak nggak? Banyak banget. Nah, kira dimusuhin nggak? Dimusuhin sebentar si Jihad nih kalau bisa nyiptain itu. Tapi nggak apa-apa, itu itu tujuannya baik. Buat apa? Buat memanfaatkan sumber daya alam, ya enggak? Terus memanfaatkan ide dan meminimalisir anggaran masyarakat yang harusnya ngeluarin 20.000 per hari, jadinya enggak, ya enggak? Cukup pengen mobilnya Jihad misalkan kan. Misalkan mereknya Jihadin gitu kan. Jihadin, mobil Jihadin gitu kan. Kalau Lamborghini kan Lambo gitu kan. Kalau Honda kan ini J gitu kan. J-nya ntar dipakai huruf apa gitu, Jihadin misalnya gitu kan. Jadi artinya jihad tersembunyi. Jadi memanfaatkan itu bisa aja selama kita punya ilmunya. Kan Allah tuh udah ngasih Nabi Adam ilmu, masa kita keturunannya nggak ada? Kita tuh hanya dipaksa berusaha supaya ilmu yang udah Nabi Adam pernah dikasih itu ada lagi gitu. Ya, wa alamu adama asma kan, berarti kan udah semua nama-nama itu udah dikasih sama Allah. Makanya nggak heran ada ilmu laduni. Ya, tapi kita jangan ngarep ilmu laduni. Kalau kita ngarep ya, jadi gila nantinya. Kapan datangnya bego terus ya nggak? Gitu. Jihad udah jelas nih, mekanik, engineer, pengusaha lah di situ. Iya. Reja nih terakhir nih, jangan sampai nggak jangan sampai masih ragu bingung apa harus jelas. Belum ada basic. Ada. Kira-kira nih teman-teman rata nih ya, average-nya nih rata-rata Jihad ada basic gak? Bukan Jihad, siapa? Reja ada basic gak? Basicnya dia. Valis. Ya benar, terus dia tuh kayak orang bekerja gitu. Semua dikerjain itu basicnya dia. Kerja keras. Berarti kerja cek. Bisa dia bisa jadi apa nih? Yang buat lemari itu. tukang. Ngorek kayu. Lebih bagus kan itu. Serpenter. Santai pacat. Coba desainer pembangunan gitu. Ya, makanya arsitektur. Kan yang buat meja bagus tuh. Mebel. Mebel. Bilang kan serpenter. Oke, kan teman-teman tahu nih, Jihad punya basicnya di situ. Kalau Ana sendiri punya basic di suara kan. Ini bisa dimanfaatkan. Ya, bisa jadi kori ataupun jadi vokalis sama. Yang penting bukan jadi vokalis rock aja gitu kan. Ntar tiap hari gitu ya. Nah, itu kembali ke jihad ya. Jihad lagi. Jihad mulu jadinya karena paling tengah nih. Karena kalau di public speaker itu sorotan tengah tuh lebih lebih iya. Nah, kan 1 2 3 detik, 1 2 3 detik, tengah lagi. Ketimbang yang samping paling dekat kadang enggak. Itu yang profesional. Reja kan mau jila gitu. Reja apa? Harus jelas gitu kan. Bismillah gitu. Apa? Belum tahu. Masya Allah. Berapa menit tadi ya? Sayang. Yang penting bisa menghidupi aja. Ya, berarti ini PR aja nanti sambil direnungin kan. Karena anak sendiri juga nengganin di luar ada beberapa anak yang
yang qadarullah lagi ya Genji lebih Genji lagi, lahiran tahun 2010. berapa ya? Kapan? Pokoknya sekarang tuh umur sekitar 12 12 lah gitu. 2010 ya. Ya, jadi sekitar segitu ya tadi. 11. 2011. Ya, faktornya copit juga, faktornya gadget juga gitu kan. Karena kurang minat belajar. Kalau di Korea Jadi apa? Mau Kori kan? Berarti kalau Kori nih harus menguasai tajwid. tapi Agama apa? itu apa? Takut niatnya salah. Apa? Takut Takutnya niatnya salah. salah. Takutnya. Kan- Oh, Nggak apa-apa, kalau jangan niat. Oh, salah nggak apa-apa. dulu, nanti ada Dulu dulu. anak sendiri sempet ini. Jalani nanti niatnya. Kalau kata Gus Dur, kalau kita misalnya takut ini, berarti kita memang udah ada kesana gitu. Jangan takut ria, berarti memang kita udah ria gitu. Udah jalanin aja, ikhlas kagak ikhlas kan belakangan. Kan Proses kita nggak, lah ya. iya kita lakuin dulu. Kira-kira Reja sholat dulu ikhlas apa kagak awal? Pasti kan disuruh orang tua kan, dipaksa kan, dipaksa terbiasa luar biasa kan. Soalnya jadi ustadz itu kan, seperti itu. Jangan nggak usah takut. Anak sendiri dulu kan mau jadi kori, cuman ya itu khawatir nanti niatnya salah, biar jadi khawatir apa, terus jadi profesi apa gitu. Yang penting jalan dulu aja. Dulu anak tuh modal nurut doang ke guru dulu. Belajar ini doang. Atau kenapa belajar ini doang tapi disangkanya udah belajar ini itu kan. Nah, jadi buat pelajaran teman-teman ikutin alurnya guru kayak apa, jangan banyak nanya. Kecuali pertanyaan itu pas lagi memang lagi dibahas. Karena guru itu kadang ada yang nggak suka, ada yang suka. Nanyanya ini, yang dibahas itu kan. Harusnya kita tuh sesuaikan. Ikutin dulu aja, mungkin guru tuh punya tujuan yang istilahnya baik ya kan, kita nggak tahu kapasitas kita sendiri itu, kadang kita nggak tahu. Oh, Ilham nih cocoknya dia belajar Arab gitu kan, oh kalau Nabil cocok belajar komputer gitu kan nggak ada yang tahu ya gak? Nah guru itu bisa memprediksi gitu ya, selebihnya Allah kan. Makanya guru itu ujiannya paling berat sebenarnya, mikirin Jamal, mikirin Roji, mikirin Jihad, ini kapan berubahnya lebih baik gitu kan, supaya laporan tiap harinya itu nggak apa, nggak jelek mulu gitu kan. Kan kesian kalau misalkan punya guru udah tiap hari mengayomi, ngingetin, tapi pas di endingnya dijelekin sama yang punya wewenang gitu kan ya, kesian aja. Di suatu penduduk yang baiknya nggak ngapa-ngapain, yang buruknya terus diinin, akhirnya diajak. Nah, yang baik kesian nggak? Kesian kan. Seenggaknya yang baiknya ini yang diem juga gitu ya, menyampaikan. Reja selalu jadi kori katanya, mukri. Jadi gini, kori itu kalau dalam menurut para ahli ya, terutama Syaiman dalam kitabnya itu, kori itu kan bukan hanya sekedar kori, orang yang membaca Quran. Yang sekarang kita kenal kan kori, siapapun itu yang bisa bacanya bagus ya gak, hafal Quran. Jadi kori itu harus punya standar. Kalau kata menurut para ahli, kiroatnya, kirat subro ya kan, kirat sab'ah maksudnya ya, kirat 10 gitu. Banyak kiroat, tapi kita ikutin rambunya ulama sab'ah 10. Berarti kan PR-nya banyak gak? Banyak. Nah, itu hafalin bait-bait gitu kan. Itu setelah nanti hafalan Quran. Dia hafalin matan. Yang paling terpenting jajari dulu kan, jajari nanti masuk lagi kemana, mendudiyah apa tuh, terus satibiyah kan, terus kitab durroh. Nah, itu kuasain aja, jajari aja udah cukup itu. Jadi jajari udah mewakili fundamental yang lainnya gitu. Sebelum nanti masuk ke qiraat yang lain tuh, ada qiraat apa namanya, yang di ini tuh waras ya. Kita kan hafaz ya, kita harus tahu. Kalau ditanya itu harus tahu. Dulu anak mau ke situ berhubung masih labil ya gak ya, jadi nggak stabil. Kadang sesuatu yang stabil itu harus diuji dengan goncangan yang benar-benar gitu kan, goncangan kehidupan. Nah sebelum teman-teman menemukan goncangan itu yang benar-benar, dari sekarang persiapin supaya nggak goyah gitu ya gak. Yang udah paten aja dulu anak misal mau jadi itu masih kalah, apalagi yang gak ada persiapan ya gak. Mau kesini ikut, nyebur sumur ikut, lumpur ikut, ya udah mana-mana ikut itu kan, jadi nggak ada tujuan gitu ya. Reja insya Allah jadi mukri, jadi di atasnya kori, yang ngajarkan kori gitu kan. Insya Allah berarti insya Allah kayak Ustaz Nur Rahman, tapi punya nilai plus, tahu lagam. Nah insya Allah sekarang kita masuk ke poinnya nih. Jadi insya Allah kita
apa namanya, ada waktu ya, Ana diminta nih sama pengurus, bukan pribadi ya. Jadi rata-rata memang ulama dulu juga kadang mereka nggak inisiatif sendiri gitu, kadang diminta. Nah kebetulan diminta buat mengisi teman-teman nih latihan vokal. Jadi latihan vokal itu bukan do re mi fa, bukan itu, tapi insya Allah kalau mau itu nggak apa-apa, Ana juga insya Allah bisa gitu kan. Mau kalau misalkan mau sampai pakai apa, gitar atau organ nggak apa juga, tapi kan di sini nggak elok aja gitu ya. Ini aja vokal, nanti insya Allah kalau teman-teman sepakat gitu ya, kita diskusi dulu, kita belajar napas, olah suara supaya membantu teman-teman dalam menghafal. Tapi nanti Ana pesankan ketika sudah punya triknya, tekniknya juga, itu dipraktekkan. Karena sayang, anak ngomong kayak gini itu gratis. Bukan berarti anak ingin mendapatkan feedback pay dari teman-teman, bukan. Jadi supaya teman-teman bersyukur ada fasilitas yang gratis, nggak ada SPP kan? Ya nggak ada bayaran, ataupun istilahnya kayak mungkin usaha-usaha di luar tuh harus mahar dulu itu kan ya, harus ini dulu gitu. Nah berhubung ini nggak ada apa-apa, cuman teman-teman mengumpulkan apa yang Ana sampaikan nanti dan mengamalkan. Ingat tuh ya, mengumpulkan dan mengamalkan. Dan supaya nanti pas ketika setoran ke usaha itu udah enak gitu, nanti bisa dipresentasikan atau diimplementasikan jadi imam. Bukan imam di sini aja gitu kan. Gitu. Ya. Kalau masalah ini jangan terlalu nomor satu. Ini tuh jadi ini tuh apa ya? Ngikut. Karena kan hakikatnya ini tuh kita dispeteng juga ya enggak? Ya enggak? Nyari ini spiteng. Tapi kalau misalkan ininya bisa dimanfaatkan, jadi manfaatnya banyak gitu. Bukan spiteng doang, tapi bisa membangun spiteng, ya enggak? Maksudnya paham nggak? Ini hanya pakai bahasa kiasannya. Jadi insya Allah nanti setiap teman-teman tinggal pilih waktunya. Anak cuman bisanya hari Ahad. Nah hari Ahad ini kira-kira waktunya kapan? Supaya hari Ahad kan waktunya gadget. Anak juga nggak mau ini ya, nggak mau ngeganggu waktunya teman-teman. Lagi mungkin mau ada main gitu kan, kita main game ataupun mau lihat scroll, itu kan pribadi anak nggak mempermasalahkan. Yang penting itu bisa terkondisikan dan terkontrol supaya teman-teman tuh nggak candu di ini ya, supaya ini aja lebih produktif kan ya, daripada nggak sama sekali cuman hari Ahad. Nah kira-kira tentuin mau malam, mau pagi, mau siang. Nah insya Allah nanti anak cancel yang di luar gitu kan, prioritaskan di sini gitu. Memang udah terencana juga sebelumnya. Kalau hari-hari biasa kayak berat gitu, khawatir ada acara apa, kadang anak suka punya janji gitu kan, gak enak kalau di luar. Lagian kuliah juga di luar, gimana kira-kira mau waktunya kapan? Jadi supaya tapi komitmen teman-teman nih, apalagi Nabil kan libur ya, ada bisa di sini kan ya. Entah kok masalah nanti ada yang nggak hadir, yang penting izin konfirmasi aja, izin ke ketua terutama, hargain yang punya wewenang di ya, walaupun sekelas ini kan nggak apa-apa, itu bisa jadi portofolio teman-teman di luar, nanti bisa apa namanya, bukan mengendalikan orang lain tapi kita bisa mengayomi gitu. Nah termasuk kita punya kelas kita nih, ini termasuk dia contoh, termasuk apa ya, kalau menurut Anda sendiri tuh figur dulu di RTD, dia bisa mengkoordinasi program kegiatan di RTD gitu kan, program merujak dan sebagainya, dan beliau lebih senior juga kan. Nah belajar sama beliau kalau lagi di sini, jangan cuman minta jajan aja gitu kan. Ya nanti kalau mau diskusi sama beliau ahlinya, karena beliau banyak pengalaman di dulunya di di sekolahannya kan, aktif di pramuka, apalagi anak pramuka kan, terus PMR lagi, PMR ya. Nah beliau insya Allah lebih bisa tahu kondisi bagaimana ya ketemu orang tuh kayak gimana sih, ngobrolnya kayak gimana gitu kan, dan nanti bisa melihat orang tuh kayak gimana gitu ya. Nah seperti itu ya.
mau waktu apa balik lagi? Maghrib. Bebas pokoknya. Ahad habis maghrib. Habis maghrib. Berarti malam Senin. Sebentar, habis maghrib kata Pak Malik apa? Jangan ada orang. Karena ini akan lebih Bisa habis Ibu. bisa. Di sini kan gimana? nanti anak contohkan ya belajarnya seperti apa gitu. Karena akan menggembakkan masjid. Khawatir ada yang lagi zikir, Pak Malik juga ntar yang keganggu. Kayak dulu kan angkatan Hafiz tuh. Yang zikir bareng-bareng. Ya zikir bareng-bareng ditegur juga, Ya, lagi juga zikir. Apa? Lah Allah wala quwata baca apa gitu ya. Ntar tegur juga gitu kan. Ya kenapa nih? Kajian aja. Apa? Habis kajian pagi. Kajian. Oh, boleh Bang. Emang Iya, emang nggak tidur. aman. Tapi komitmen. Ya. Makannya kapan? Makan habis kajian. Oh, habis Habis kajian. kajian. Oh, berarti Kalau bagus mah habis sisa sih. apa? Kalau Ahad mah gampang. Kalau makannya hari Ahad tuh ya bebas. Oh, bebas. Oh, jadi makannya yang makan-makan yang puasa-puasa gitu ya? Soalnya masak tuh aneh. Oh, iya 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 iya. iya. Oh, iya, iya. Masak pagi itu yang makan ganti langsung. Oh, berarti ini tradisi pas zamannya kayak gitu juga sempat kayak gitu. Cuma memang harus ada pijur salah satu orang yang peduli lah gitu ya. Nah itu antum jangan remehin kalau antum peduli. Yang lagi ini bersihin itu bisa jadi apa? Allah tuh ngasih sesuatu yang nanti kita tiba-tiba kasih, paham nggak? Karena Allah ngalamin seperti itu. Gurunya cuman ya disuruh sama guru ngurut atau apalah gitu kan bersihin ini, bahkan imam apa yang pendiri NU beliau saking ininya ke guru nyari cincin di spiteng. Kalau kita kan jijik ya nggak, tapi belum berhubung udah takjim mahabbah nggak gulu beda ya, gulu sama ini sama mahabbah beda ya. Kalau udah mahabbah itu apapun bisa dilakuin, tapi ke orang yang bener. Dia kan ke Syekh ini ke yang di apa ke yang di Madura, siapa sih yang Bangkalan. Beliau bisa mendirikan walaupun sekarang orang-orang yang NU-nya ya banyak catatan lah. Nah itu PR kita, nggak usah menjudge lah gitu ya. Gitu. Cuma urusan masing-masing. Yang penting kita tuh lurus aja gitu kan. Jangan terpaku sama organisasi apapun. Karena pun lu PUI, Muhammadiyah pernah. Ya intinya kan Islam juga ya enggak? Iya. Iya. Walaupun ntar keturunannya siapa, misalkan ada dari sultan apa, dari kerajaan kaisar apa, ya gak usah dibanggain. Iya nggak apa-apa. Ya begitu ya. Berarti habis kajian ya. Habis kajian. Komitmen kalau bisa. Jadi supaya anak pun bisa mengatur waktunya. Ya terserah mau Bisa kajian subuh. Iya. nggak lama-lama. Bentar. Bentar ya. Biasanya kalau latihan ini yang ada pada melek, terus bukan teriak doang. Tapi pas lagi belajar tuh kadang nagih lagi karena lagunya nanti banyak. Nah, nanti kita kecil apa? Ya mungkin bahasanya ke Kori, tapi kalau Kori kan lebih teman-teman ntar anak baca, ntar teman-teman harus kompak. Anak maunya fleksibel aja gitu. Jadi merumuskan materinya lebih ke konsep dasar. Jadi teman-teman nanti bisa mengembangkan sendiri aja gitu. Jadi nggak terpaku sama apa yang ngajarkan harus kayak gini. Misalkan kalau anak ngomongin pakai lagam jiharka harus sama, lengkokannya sama, enggak. Yang penting teman-teman punya konsep dasarnya. Dalam komputer juga kan kayak gitu ya. Iya enggak? Ada pelajaran komputer kan, algoritma kan. Nah, algoritma itu ibarat step awal kita mengoperasikan computing gitu kan, komputer supaya program yang kita buat tuh berjalan. Supaya nanti teman-teman punya ciri khas. Roji di lagamnya apa? Jamal lagamnya apa? Bayati kah apa? Nahawan kan atau Kurdi kan dan sebagainya. Terus Iya, yang penting petir ada. cingkong petir kayak gimana? Terus Oh, anak dulu memang sempat update ya. Ini lagam modelnya jadul, legend. Ini yang terbaru. Cuman menurut anak sendiri dari pribadi kita lebih baik mengembangkan apa namanya bukan suara ya, tapi ya terutama makhraj ya, yang lebih banyak kepakainya lah gitu. Kalau Kori kan yang orang tertentu ya enggak, yang punya suara bagus doang. Terus yang ya kadang di situ tuh kita tuh kalau udah masuk ke dunia Kori, antum harus kuat, diledekin kalau lagi pales, jangan baper. Terus istilahnya bener
mereka kadang kumpulnya nggak sembarangan, ya udah sama kori sama ini gitu, akhirnya tetap ngabain gitu. Anak pernah di posisi itu, kadang ya ujiannya itu ujub, terus ria sum'ah, apalagi kalau udah ada ahwat dah udah itu mah Yes. bisa cengkok nahawan yang gitu ya. Yes. Itu kan ada tuh. Nah, wanita. Itu nahawan itu kadang bisa bikin menggelitik hati orang itu kan. Nah, kalau teman-teman bisa mengalihkannya ke supaya bapak-bapak di sini jamaah lebih cinta Al-Quran kan bagus lagi. Ini kalau buat ahwat lebih suka Quran, itu kan fitnah lagi gitu kan. Bonus. Tapi ya mungkin itu yang dikhawatirkan Reja. Ya moga aja enggak kayak gitu. Itu kadang was-was setan aja. Ya insya Allah kita sepakat ya. Berarti habis Ahad. Jadi supaya nanti Ahad berarti di sini gitu, enggak usah keluar. Ya syukur-syukur kalau lagi luang, anak pun pengen ngajak berenang gitu kan. Besok Dulu belum pernah ya? besok Apa? besok berenang. Oh bisa berenang di mana? Di mana? Medland. Lalu tapi ada duit dia. Di Medland itu keruh airnya. Ya kan? Enggak dia udah. Berarti di sungai. Lebih keruh lagi ya? Tanggung gitu ya? Yang penting berenang. Oh udah nggak apa-apa. Biasanya yang di deket kalian apartemen tuh itu ada yang gratis misalnya gitu. Udah ikut aja. Tapi harus ini temen enggak deh. Harus sama. Aneh ngeri janji tapi ngeri tepati jadi nggak bisa aja. Enggak janji gitu. Maksudnya kalau salah gratis deh. Cuman harus ada orang yang punya apartemennya gitu kan. Kali bisa negosiasinya apa namanya? Ini buat ini gitu kan. Yang tanggung jawab yang punya di situ gitu. Kalau Medland kan bayar 20.000 atau 25 ya? Iya, sekarang 25 ya. 25. Bagus. Apa? Medland bagus. Cuma sepetak dari sini ke sana. Kecil. Ada 2 kolam doang. Tapi nggak apa-apa lah buat nyembur-nyembur daripada di sini nungguin keran mama kan. Soalnya terserah tuh mau nyembur kayak gimana kayak. Bisa berenang semua? Enggak bisa. Apa? Belajar. Ngambang Sunnah. bisa ngambang. Hah? Ngambang bisa. Beneran. Tapi ini pakai gerak. Karena ada triknya, ada tekniknya. Kan di sini ada YouTube, udah pelajarin aja ntar praktek nyelam. Masalah ini ntar tinggal yang tinggi siapa Roji. Ya Roji tinggal tolong tuh yang kita lekap gitu ya kalau bahasa Sundanya. Harus bisa, kalau bisa ya. Anda ajarin ngambang bisa. Gaya batu. Yo. Pokoknya hari Ahad ya. Yes. Futsal juga belum lagi ya, futsal belum ya. Ya insya Allah itu ya. Jadi latihan. Terus terakhir tadi kan poin yang memang paling terpenting ya karena anak diminta sama pengurus. Terakhir ini kan teman-teman mau kuliah. Misalkan ada yang mau kuliah di sini, maksudnya kayak Jamal gitu ya. Misalkan teman-teman ada yang berpikiran kalau kuliah nanti difasilitasi, ya gak? Atau itu teman-teman kalau perlu siapapun itu jangan terlalu berharap. Jadi jangan ada indikasi ataupun apa namanya pemikiran bakal dikasih enggak. Itu bisa aja dikasih. Misalkan anak tinggal ngomong Pak beli ini jadi gitu. Pertanyaannya apakah dengan kita diberikan itu bisa memberikan kembali? Bukan memberikan kembali. BMD kasih laptop. Terus akhirnya si Nabil harus beli laptop lagi kan buat apa gitu. Minimal memberikan apa misalkan di kampusnya ikut apa nilainya bagus punya prestasi apa. Nah itu yang nantinya juga biar nilai RTD marketingnya naik. Ini teman-teman yang ada 9 jadi naik lagi 20. Oh ini lagi 30 100 kan kita nggak tahu. Itu rata-rata pondok pesantren itu berkembang di salah satu pijurnya ada di situ. Gak apa-apa kalau memang mau apa tapi kira-kira bisa nggak teman-teman ini buat ini aja deh buat renungan sendiri gitu bukan berarti anak nggak mau ngomongnya kayak gini mau beli apa beli mobil ya udah tadi beliin tapi harus nurut sama gua kan gak enak kayak gitu ya tapi teman-teman merenung aja kira-kira misalnya dikasih ini ntar bikin apa ya atau bisa nanti yaudah bantu BMD gitu kan nggak apa-apa gitu buat apa namanya ngetik buat input data pas lagi acara-acara nanti hubungan sama bukan hubungan ini ya bukan berhubungan sama Pak Sobar bukan jadi nanti komunikasi sama Pak Sobar gimana kan itu buat latihan apa jam terbang
Jadi pas lagi ditanya di luar itu, pas di corporate atau di perusahaan udah punya pengalaman apa? Cuma pengalaman di masjid Pak, tapi di masjid itu kita punya program ini, dan saya tukang penginput terus olah data terus buat laporan, itu bisa jadi nilai plus yang harusnya teman-teman kelas apa graduate gajinya UMR akhirnya 2 kali lipat kan, kita nggak tahu karena pengalaman itu yang bernilai seperti itu ya. Jamal ya, Ya. semuanya nggak semua, nggak cuma Jamal doang ya. Misalkan ada yang mau kuliah di sini terus ngajuin apa pakai proposal kan buat SPP gini, kalau menurut Anda sendiri sih solo gampang karena Anda sendiri yang bagian bikinnya gitu kan. Tapi pertanyaannya, apakah teman-teman bisa memberikan kembali nggak gitu? Khawatir gini, pas ketika diberikan yang ada hasilnya kecewa. Kira-kira nilai teman-teman di pandangan, jangankan di apa namanya, di teman-teman lah, di pengurus, malu nggak? Nah, anak ingin teman-teman jangan terlalu memalukan diri sendiri di pengurus. Apalagi sekarang kan dengar-dengar umur lagi banyak ini apa, banyak laporan yang kurang baik gitu kan, apalagi kemarin masalah kebersihan ya, masalah apalagi disiplinan kan ya. Kalau bisa teman-teman punya inisiatif buat menggerakkan lagi nama baik RTD supaya itu buat inisiatif membaikkan ya, membangun trust RTD lebih baik kan, itu amal juga ya enggak? Iya. Terus ada yang mau di bagian IT, bagian apa namanya, bikin ya, bantuin saudara tuh bikin kreator konten ya. Contoh misalkan kita bikin konten kreator sambil kita mempraktekkan apa yang udah pelajarin. Lagi di video itu Nabi lagi baca Quran, billah, tiba-tiba si Jamal negor gitu kan ya, kayak di konten-konten sunnah gitu kan, karena banyak ini ya, banyak nilainya pas lagi cuman sepotong doang. Iya bukan gini. Jadi ketika kita mengucapkan itu gak boleh ngidung, karena huruf hidung itu hanya nun dan mim gitu kan, maka gitu kan, udah sepentas RTD gitu kan. Nah, itu bisa jadi konten. Nah teman-teman siapa nih mau di bidang itu ada inisiatif, jadi pas lagi ada yang bisa kayak gitu, ntar teman-teman di luar jadi desainer, jadi ini tuh udah nggak kaku lagi. Ketika manajer menyuruh ini atau direktur menyuruh ini, teman-teman udah bisa set. Nah, alhamdulillah bisa berhubungan dengan wakil direktur dan sebagainya, itu karena mungkin udah feeling aja gitu, nggak apa ya. Ya, makanya kan ada deretan kan di organisasi itu, ada manajer, ada yang bawah kan, ada yang atas. Nah, supaya kita bisa berhubungan ke atas, kita harus tahu tuh. Kayak kita aja mau loh kan, ya enggak? Kayak gitu. Mungkin itu aja sih. Kayaknya di sini ada yang pengen makan martabak ya. Martabak apa itu? Enggak apa-apa. Ya, poin yang tadi jangan lupa prolognya tuh ya. Kita kewajiban di sini, terus masalah lagam juga gitu kan. Dan yang tadi tujuan ya, harus jelas. Dan yang terakhir tadi masalah yang kuliah, yang mau kuliah ya. Misalkan ada yang mau kuliah ke luar negeri, nggak apa-apa. Dulu anak sempat mau ke Tunisia juga, ada yang mau biayain, cuman kan pertanyaannya apakah kita sudah pantas apa enggak gitu kan ya. Nah misalkan ada yang mau ke mana gitu kan, nggak apa-apa, persiapin dulu. Yang penting persiapan jelas. Terus ini ada masalah dana, Allah yang ini ya, kan kita nggak tahu siapa yang mau nyumbang ya kurang lebihnya mohon maaf. Dan sebesar-besarnya kalau sudah mengkorupsi, bukan korupsi, mengganggu waktu luang antum yang tadi mungkin mau istirahat, mau makan, atau mau tiduran dan sebagainya, ya mohon maaf, karena the time is gold gitu ya. Jadi waktu itu adalah emas, jangan the time is push rank. Aneh nggak ingin apa siapapun, karena sendiri kan suka ngepush. Cuman tadi kan ada triknya tuh, udah dapat bintang nggak usah langsung push lagi, karena kita ntar kena algoritma dark sistemnya gitu ya. The time is gold, jadi waktu buat emas ya, investasi ya buat waktu yang akan datang ya. Mohon maaf kalau aneh salah, ingetin aja ya, kita manusia di sini. Kalau bukan nabi juga, nabi kan maksum ya, nabi dimaksum ya, bukan pamasum, bukan pamasum. Ya ingetin aneh. Jamal jangan ini juga, jangan apa namanya, jangan segan-segan, tapi utamakan balik lagi attitude ya.
ke siapapun itu ya. Ini ke Mas Herman juga, jangan manggilnya ntar Her kan gimana ntar sangka ya pas lagi kayak betul ada Pak Hermawan Her ntar Pak Hermawan lagi entek tabok aja ya. Harus ada adab juga siapapun itu ya. Misalkan ke yang lebih tua di sini Jamal, berarti kan kalau di pondok anak tuh dulu panggilnya gitu kan. Jadi bang kalau bahasa ini bang, terserah bebas kamu bang mau ya. Mohon maaf kurang lebihnya, mohon maaf, dan sekali lagi dibuka pintu maafnya, karena anak ngomong seperti ini mungkin nggak akan lebih sering kan. Kemarin juga belum tentu kan ya, khawatir nanti ya kita nggak tahu umur kayak gimana ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Padol buka aja.